Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar solih-solihah pada hari ini, yaitu hari yang mulia, hari Jumat ya. Mudah-mudahan kita akan mengisi hari ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini Ustazah ingin menyampaikan materi majelis pagi, yaitu tentang keutamaan Al-Qur'an. Anak-anak pasti tahu bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran memiliki keutamaan ya. Namun sebelumnya, bahwa Al-Quran itu jika kita membacanya ya, satu huruf akan bernilai satu kebaikan, dan satu kebaikan akan berlipat menjadi 10 kali lipat. Jadi kalau kita baca sebanyak mungkin, jadi berlipat-lipat pahalanya. Tentunya anak-anak sudah tahu tentang ini dari guru Quran kalian, dan Ustazah hanya ingin mengingatkan kepada kalian supaya kalian terus termotivasi untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Ada beberapa keutamaan ya, ada beberapa keutamaan. Yang pertama, seorang penghafal Quran itu akan dijadikan imam sholat ya, jadi akan didahulukan yang menghafal Quran. Yang paling berhak jadi imam adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Jika dalam hafalan Al-Qur'an mereka sama, maka didahulukan yang paling paham dengan sunnah, dan seseorang tidak boleh menjadi imam di wilayah orang lain. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Yang kedua, orang tuanya akan diberi mahkota di surga. Jadi siapa yang menghafal Al-Quran, mengkaji dan mengamalkan, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya di surga dengan cahaya yang terang seperti cahaya matahari. Dan kedua orang tuanya akan diberi 2 pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Kemudian kedua orang tuanya akan bertanya, "Mengapa saya sampai diberi pakaian semacam ini?" Lalu disampaikan kepadanya, "Disebabkan anakmu telah mengamalkan Al-Quran." Hadis riwayat Hakim. Yang ketiga, diutamakan untuk jadi pemimpin. Jadi sesungguhnya Allah mengangkat sebagian kaum berkat Al-Quran, dan Allah menghinakan kaum yang lain juga dengan Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Jadi baiknya seorang pemimpin itu adalah seorang yang banyak hafalannya dan rajin membaca Quran. Yang keempat, kedudukan hafiz sesuai dengan banyak yang dihafal. Jadi semakin banyak yang dihafal, maka kedudukannya akan semakin tinggi. Ditawarkan kepada penghafal Quran, baca dan naiklah ke tingkat berikutnya. Baca dengan tartil sebagaimana dulu kamu mentartilkan Al-Quran di dunia, karena kedudukanmu di surga setingkat dengan banyaknya ayat yang kamu hafal. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Yang kelima, ditemani malaikat. Jadi orang yang membaca dan menghafal Al-Quran, dia bersama para malaikat yang mulia. Sementara orang yang membaca Al-Quran dan berusaha menghafal dan itu menjadi beban baginya, maka dia mendapat 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, di akhirat nanti akan diberi mahkota dan pakaian kemuliaan. Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Lalu dia bertanya, "Ya Allah, berikanlah dia perhiasan." Lalu dia berikan seorang hafiz Quran mahkota kemuliaan. Al-Quran meminta lagi, "Ya Allah, tambahkan untuknya." Lalu dia berikan pakaian perhiasan kemuliaan. Kemudian dia minta lagi, "Ya Allah, ridhoilah dia." Allah pun meridhoinya.
Lalu dikatakan kepada hafiz Al-Quran, bacalah dan naiklah, akan ditambah untukmu pahala dari setiap ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan yang ketujuh, memberi syafaat atau pertolongan. Rajinlah baca Al-Quran karena dia akan menjadi syafaat atau penolong bagi penghafalnya di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Muslim. Nah, anak-anak, itulah keutamaan dari membaca dan menghafal Al-Quran yang bisa Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa membuka pikiran kita supaya tidak menganggap Al-Quran itu hal yang biasa, karena memang Al-Quran adalah sesuatu yang luar biasa. Masya Allah. Semoga Al-Quran menjadi pedoman bagi hidup kita, memberikan petunjuk kepada kita dalam melakukan aktivitas dan sehari-hari, agar kita dapat mengamalkan Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan anak-anak bercita-cita ingin menjadi hafiz Quran, menghafal Quran, orang yang memuliakan Al-Quran, karena itu tadi keutamaannya banyak sekali, dan tidak hanya untuk kalian tetapi juga bisa menolong orang tua kita. Baiklah anak-anak, demikian tadi majelis pagi hari ini dari Ustazah. Mudah-mudahan kita sama-sama tersadarkan untuk mencintai Al-Quran. Baik, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.